Shalom teman-teman New Generation Community Interdenominasi Youth.
semua teman-teman, saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita di ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita, pujian kita, sembah kita nanti. Tapi terlebih dahulu mari kita kasih salam love buat teman-teman semua yang ada di rumah. Mari kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya, amin. Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, 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 haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Oh,
timur, dari barat kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Amin. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Ya, Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dari awal kita naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu yang kau beri pulihkanku. Oh,
bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Kami memujimu Tuhan, kami memujimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kemuliaan bagi Engkau, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh sampai saat ini bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami ini akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu Tuhan, dan boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap kami Tuhan, pada para jemaat-Mu Tuhan, anak-anak Buddha Tuhan di NGCU Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom teman-teman New Generation Community semua, apa kabar? Terima kasih juga buat imam-imam musik yang sudah PPW luar biasa dengan hadirat Tuhan. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini kami bisa melakukan ibadah walaupun dengan online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka ketika kami melakukan puji-pujian di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu akan Kau impartasikan dimanapun teman-teman berada. Kami semua berada di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan saat kami belajar tentang firman-Mu. Pada saatnya ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berikan kami telinga seorang murid sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, hamba-Mu bukan apa-apa, tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas kami semua, pribadi lepas pribadi. Mampukan hamba-Mu, berikan hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Beracaralah Tuhan atas waktu ini, berbicaralah atas kami semua, pribadi lepas pribadi. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Saya berdoa buat teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, kalau kita berbicara tentang situasi saat-saat ini yang tidak menentu, kondisi Bandung, ya, yang kemarin-kemarin sudah biru, tapi sekarang merah lagi. Pembatasan lagi, berskala besar, PSBB berlaku lagi. Tapi kami percaya
kuasa Tuhan tidak dibatasi. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita boleh social distancing, kita menjaga jarak dengan teman kita, dengan saudara kita bahkan. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita bersatu hati, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Amin. Pada masa-masa pandemik ini, kita dipaksa untuk melakukan ibadah yang berbeda. Karena apa? Ketika kita kemarin-kemarin beribadah dengan offline, masuk ke satu gereja, kita bisa berinteraksi dengan leluasa dengan teman-teman kita, dengan jemaat-jemaat yang lain. Tapi sekarang ini kita dipaksa untuk melakukan ibadah yang berbeda. Tapi pada intinya adalah ibadah itu bukan berbicara masalah gedung. Ibadah tidak berbicara masalah berapa lama kita berada di dalam gedung. Berapa banyak kita berinteraksi dengan jemaat yang lain. Atau ibadah itu bagaimana kita berekspresi memuji memuliakan nama Tuhan dengan musik yang hingar-bingar, ya, dengan musik yang luar biasa, atau dengan lampu yang luar biasa. Tapi ibadah lebih dari itu. Ibadah lebih dari apa yang selama ini kita lakukan. Kita akan coba mengerti tentang ibadah itu sendiri, ya. Coba kita belajar tentang bait Allah. Kalau kita berbicara tentang bait Allah atau berbicara tentang gedung gereja yang disebut bait Allah itu, sekarang ini kita tidak bisa masuk ke dalam gedung gereja. Lalu bagaimana kita bisa beribadah kalau cuman patokannya adalah satu gedung gereja, satu bangunan seperti bangunan yang lain, rumah, toko dan lain sebagainya? Nggak ada bedanya. Tapi kita coba buka di kitab Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ini nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Saya bacakan buat teman-teman semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pada ayat yang pertama dan kedua ini dari kitab Roma ayat yang ke-12, pasal yang ke-12, Rasul Paulus mengatakan bahwa bagaimana cara kita beribadah. Jadi tidak tergantung dengan jam-jam tertentu. 1,5 jam, mungkin ada yang 2 jam kita masuk dalam gedung gereja, kemudian kita beribadah bersama-sama. Rasanya, ada yang mengatakan rasanya kalau kita beribadah hanya dibatasi oleh 2 jam kita beribadah, itu bersuka cita. Lalu bagaimana dengan sisa waktu dalam hidup kita? 24 jam dikurangi 2 jam kita masuk dalam gedung gereja tiap hari Minggu, berarti masih ada sisa 22 jam hidup kita. Apakah kita tidak perlu beribadah? Apakah kita tidak perlu intim dengan Tuhan? Itu yang menjadi salah kaprah selama ini. Dan kita saat ini dipaksa untuk melakukan ibadah yang berbeda. Kita dipaksa untuk melakukan ibadah yang benar. Ya. Coba Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi teman-teman semua, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di jalan, ketika kita berada di pekerjaan, ketika kita berada dimanapun, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Yang berarti kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang berarti apa yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita dengan pola ibadah yang berbeda. Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa seluruh hidup kita, tubuh kita kudus, berkenan kepada Allah. Kudus, berkenan kepada Allah, karena itu ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Ya. Jadi ibadah yang benar ternyata bukan berapa lama kita berada di gedung gereja. Ibadah yang benar ternyata bukan berapa lama kita melayani Tuhan. Tapi seluruh tubuh kita yang berarti 24 jam yang kita miliki, itu kita persembahkan untuk Tuhan. Kita melakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti kita harus 24 jam kita harus mengadakan worship. Enggak. Bukan berarti kita selama 24 jam itu kita harus memuliakan, berdoa terus di hadapan Tuhan dengan waktu yang khusus-khusus. Bukan seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan kata lain, dalam 24 jam waktu yang kita miliki dalam sehari, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Contohnya, ketika kita melakukan pekerjaan kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, kita lakukan dengan penuh kejujuran, kita lakukan dengan penuh rasa apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti kita sudah tidak bisa seenaknya dalam pekerjaan kita. Kita tidak bisa semaunya kita dalam melakukan pekerjaan kita. Ya. Kita harus dewasa dalam melakukan segala hal. Baik dewasa secara rohani ataupun dewasa dalam berpikir, berpola pikir. Karena kekristenan itu adalah kita berusaha untuk menuju karakter Kristus. Sesama seperti karakter Kristus. Kita mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Mau gak mau kita harus bertumbuh secara rohani. Dewasa secara rohani. Ya. Tadi dikatakan bahwa hidup kita harus kudus, hidup kita harus berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita mulai berpikir, ini apa yang saya lakukan berkenan gak di hadapan Allah? Apa yang saya lakukan itu sesuai dengan kemauan Allah atau enggak? Atau kemauan diri kita sendiri? Ya. Coba kita buka di Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau bagi kita hidup, itu memang kata-kata Rasul Paulus ya, kata-kata Rasul Paulus. Kalau hidup kita itu untuk Kristus, maka kita akan melakukan yang terbaik buat Kristus. Ketika kita melakukan yang terbaik buat Kristus, maka kita juga akan secara otomatis kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Bicara kekudusan itu bukan hanya tingkah laku kita yang seolah-olah dibuat-buat kudus, enggak juga. Tapi kekudusan itu ada di dalam diri kita. Hati kita, pikiran kita, otak kita, ya,
Kita melakukan yang seolah-olah kudus tapi hati kita penuh dengan kebencian. Kita melakukan yang seolah-olah di mata orang lain, wah itu sudah kudus. Tapi hati kita penuh dengan kebencian. Kita melakukan hal-hal yang seolah-olah dipandang manusia, kita melakukan hal yang kudus. Tapi pikiran kita kotor. Karena pikiran kita tidak ada orang yang bisa mengetahui. Hati kita tidak ada orang yang bisa mengetahui. Hanya Tuhan yang bisa mengetahui pikiran kita, hati kita. Jadi kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita melakukan segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu kita lakukan untuk Tuhan, maka yang keluar adalah hal-hal yang positif. Yang keluar adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, ketika kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam pekerjaan pun kita akan melakukan dengan benar. Di dalam pekerjaan pun kita akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam pekerjaan pun kita akan melakukan dengan penuh kejujuran. Itu kita melakukan untuk Tuhan. Berarti di situ pun kita sudah beribadah. Karena apa? Ketika kita melakukan hal yang benar, orang lain akan melihat hidup kita. Orang lain akan melihat, akan menilai apa yang kita lakukan. Itu berarti kita sudah beribadah ternyata. Karena Rasul Paulus sekali lagi mengatakan, seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan di ayat yang selanjutnya tadi, untuk ini orang percaya harus, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Karena beda-beda tipis kehendak Allah dengan kehendak kita. Kadang-kadang kehendak kita pun kita katakan bahwa ini kehendak Allah. Jadi jangan main-main dengan kehendak Allah. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan, kemudian Tuhan memberikan tuntunan dalam hidup kita. Harus begini, kita lakukan sama seperti tuntunan Tuhan, tapi di lain waktu kita bisa berubah. Oh, ini bukan tuntunan Tuhan. Kok rasa-rasanya tuntunan Tuhan mencelakakan saya sih? Kok rasa-rasanya tuntunan Tuhan tidak sesuai dengan kemauan saya sih? Kok rasanya tuntunan Tuhan jauh dari apa yang saya harapkan sih? Berarti kita sedang bermain-main dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan pertama mengatakan A, nggak mungkin Tuhan mengatakan B di waktu yang berbeda. Jadi kita perlu pertanyakan, apakah itu kehendak Allah ataukah itu kehendak kita? Itu yang harus kita perhatikan. Apakah kita sudah beribadah dengan benar, dengan melakukan kehendak Allah, ataukah kita beribadah dengan cara kita yang kita anggap benar untuk melakukan kehendak kita? Beda tipis. Itu harus kita betul-betul dewasa rohani baru kita bisa mengerti. Tidak ada orang yang sempurna. Saya pun tidak sempurna. Tapi kita kita belajar bersama-sama. Kita memperbaiki setiap kesalahan kita. Kudus di hadapan Tuhan. Bukan hanya kudus di mata manusia. Karena manusia hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Hati-hati. Kita baca lagi di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 15. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang,
maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita semua. Kristus telah mati untuk kita semua. Jadi mau gak mau, hidup kita untuk Kristus. Ini hukumnya. Hukum yang sudah tadi di Filipi 1 ayat 21 jelas sekali dikatakan bahwa hidup kita untuk Kristus, karena mati adalah suatu keuntungan. Kalau hidup kita bukan untuk Kristus, mati kita sia-sia. Ngerti ya? Jadi kita coba mulai mengerti, kita mulai belajar mendewasakan iman kita. Untuk kita bisa mengerti, benar gak ini kehendak Allah yang harus kita lakukan? Atau ini kehendak saya? Jadi kita memaksakan kehendak kita kepada Allah. Karena beda tipis. Beda tipis. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus belajar untuk kita terus dewasa. Caranya bagaimana kita untuk kita mendewasakan iman kita? Pada masa-masa sekarang ini kita tidak bisa konseling, kita tidak bisa bertatap muka. Tapi terus, ayo kita belajar melalui komsel kah? Melalui belajar tentang firman Tuhan kah? Yaitu membaca Alkitab, melalui setiap kita melakukan dengan doa kah? Melalui kita disiplin dengan hidup kita, melalui kita disiplin dengan firman Tuhan, kita belajar. Kita sama-sama belajar. Supaya apa? Supaya kedewasaan iman kita bisa menopang kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi apa? Motivasi hidup kita harus mulai sekarang kita harus berubah. Motivasi dalam hidup kita. Kalau kemarin-kemarin kita motivasi dalam hidup kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi sekarang motivasi hidup kita hanya untuk Allah. Supaya apa yang kita lakukan, setiap apapun pekerjaan kita, studi kita, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan orang lain, kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Jadi setelah itu kita akan dewasa rohani, kita terus belajar tentang kedewasaan rohani, kita akan terus belajar tentang kedewasaan rohani, supaya apa? Supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita bisa menjadi kudus di hadapan Allah, sehingga kita sudah melakukan ibadah kita di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, ibadah kita, ibadah yang benar, itu bukan 1,5 jam atau 2 jam kita berada di dalam gedung gereja, atau 1-2 jam kita berada di dalam kamar kita berdoa, atau 1-2 jam kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan. Tapi ternyata dalam 24 jam hidup kita, itu kita harus beribadah di hadapan Tuhan. Ya, saya rasa firman Tuhan tidak perlu panjang, lebar. Sekali lagi bahwa ibadah kita itu 24 jam dalam hidup kita. Kita persembahkan untuk Tuhan. Dalam tidur kita pun kita tidur di dalam hadirat Tuhan. Maksudnya apa tidur di dalam hadirat Tuhan? Ya kita gak mikirin yang macam-macam di dalam otak kita. Dalam tidur kita, ini kumahanya, ini orang ini memang PK sebelen. Di dalam hidup kita mikirnya yang
mikirnya yang jorok-jorok. Nah, itu bukan tidur di dalam hadirat Tuhan. Bahkan dalam tidur kita pun kita melakukan untuk Tuhan. Jangan sampai pikiran kita konslet ya. Tahu konslet? Sangat indah ketika dalam hidup kita punya dampak buat orang lain. Kita menjadi dampak buat orang lain. Sangat indah juga dalam hidup kita ketika orang lain dekat dengan kita itu merasa nyaman, merasa aman, merasa sukacita, merasa damai. Kita tidak akan bisa melakukan itu semua menjadi dampak dan orang lain dekat dengan kita itu merasa nyaman ketika kita tidak bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Ketika apa yang kita lakukan tidak kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita menyenangkan hati Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan, maka orang lain pun akan merasa nyaman dalam kehidupan kita, dekat dengan kita. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menyanyikan satu buah lagu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, mari memuliakan Tuhan, sembah Yesus. Haleluya, oh haleluya, sembah Dia, tinggikan namanya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu, kami sudah belajar tentang kebenaran-Mu Tuhan, dan kami percaya apa yang kami pelajari pada sore hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan ketika kami
bisa belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami bisa berubah. Biarlah kehidupan kami, pola pikir kami, cara beribadah kami bisa berubah. Biarlah Tuhan, Engkau tuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya, kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau tidak, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Dan kami percaya ketika kami merendahkan hati kami Tuhan, maka setiap kehidupan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Ego kami Tuhan, runtuhkan ego kami Tuhan, sehingga kami bisa berjalan selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat NGC Tuhan, suatu wadah anak-anak muda dari semua denominasi yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus Engkau berkati, Engkau urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Semua leader yang ada Tuhan, terus Engkau persatukan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kesatuan hati Tuhan. Setiap visi misi yang ada Tuhan terus berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap planning kami, setiap rencana kami di NGC Tuhan, biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tidak ingin mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak ingin berjalan di depan-Mu Tuhan, tapi biarlah kami berjalan di belakang-Mu. Engkau yang membuka jalan buat NGC Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami percaya kuasa-Mu akan Kau nyatakan di bangsa kami Tuhan. Dari keadaan yang kurang baik ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Urapi juga, berkati juga presiden kami beserta jajarannya, lembaga-lembaga yang ada, bahkan sampai ke pemerintah daerah sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau akan berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mengatasi setiap masalah, baik pandemi COVID-19 ataupun resesi ekonomi Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami dan Kau akan memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan berpisah dengan berkat yang Kau curahkan terhadap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.